Bab 736. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mengingat level Kraugel selama Raid Belial. Menjelang kompetisi nasional, saraf Grid terkonsentrasi pada Kraugel. Itu adalah fenomena yang disebabkan oleh keinginannya untuk memenangkan pertandingan ulang, yang terjadi setelah 1 tahun dan 3 bulan. Saat ini, perbedaan level antara dia dan aku, harus setidaknya 150. Sampai sekarang, totalnya adalah 1:1. Ini akan menjadi pertandingan yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Pemenang akan menjadi pemenang nyata. Tidak, kecepatan naik level Kraugel akan melampaui perhitunganku. Mungkin perbedaan levelnya kurang dari 100. Petik 1. Yah, bahkan jika perbedaan levelnya kurang dari 100, tidak ada masalah. Bahkan, Kraugel belum dapat melewati level 300. Dia tidak akan mencapai kebangkitan ketiga. Dalam sebuah game, perbedaan level adalah mutlak seperti item. Player level yang lebih tinggi akan lebih kuat dari level yang lebih rendah. Secara khusus, statistik yang membangkitkan setiap 100 level, menyebabkan perbedaan yang luar biasa. Di masa lalu, Grid level 299 gagal mengalahkan Elphinstone, sementara Grid level 300 berhasil. Itu adalah contoh yang menunjukkan kesenjangan. Baik, ini cukup. Kuok. Grid diyakinkan dan membentuk tinju. Beberapa orang mungkin berpikir itu tidak adil, karena perbedaan level. Tapi, itu bukan Grid. Itu alami. Kemampuan leveling juga keterampilan. Itu adalah bakat jika level Grid lebih tinggi daripada Kraugel. Huhuhut. Kraugel, ini adalah perbedaan skill. Jangan salahkan reset level. Aku juga mengalaminya. Itu hal yang sama yang aku alami. Reset level di level 300 dibandingkan dengan reset di level 80. Yang pertama, jauh lebih tidak menguntungkan dan menyedihkan. Kerusakannya sangat berbeda. Namun, ada kebenaran abadi. Aku adalah orang terkuat di dunia. Reset level Grid dan reset level Kraugel berada di baris yang sama. Dibandingkan mengetahui segalanya, aku memiliki waktu yang jauh lebih sulit, ketika levelku di reset. Tapi sekarang, aku memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada Kraugel. Pada akhirnya, itu berarti, jika aku lebih berbakat daripada Kraugel. Benarkan. Grid tidak memiliki hati nurani. Siapapun yang melihatnya sekarang, akan memotong lidahnya. Tapi, Huroi hanya mengangguk. Dia tidak bermaksud mengganggu tuannya, yang berusaha mengurangi beban dengan kemenangan mental. Tuanku adalah seorang jenius-jenius, dan di atas langit. Aku tidak ragu, jika kamu akan menang dalam pertempuran adil yang akan berlangsung di kompetisi nasional tahun ini. Wajar jika tuanku, inkarnasi Genghis Khan, akan memerintah dunia. Petik 2. Memang, kamu memiliki mata yang cerdas. Seperti yang diharapkan dari Huroi. Tapi, bukankah Genghis Khan seorang Mongolia? Aku seorang Korea. Apakah kamu perlu memikirkan kebangsaan, di era global ini? Semuanya, ada di luar sana. Apakah kamu penguasa kerajaan global? Kamu benar, Huroi, bukankah kamu memiliki pemikiran yang dalam? Hahaha. Hahaha. Tuanku yang terbaik. Petik 2. Satu orang membuat item, sementara yang lain sedang mempersiapkan kues diplomat. Tatapan Lawel tidak baik, ketika dia melihat dua orang yang duduk berdampingan. Yang mulia, terlalu banyak kepercayaan diri tidak baik. Bahkan, jika perbedaan levelnya besar, lawannya adalah Sword Sein. Ini adalah kelas tempur terkuat. Ini jelas akan menjadi pertarungan yang lebih keras dari tahun lalu. Tolong jangan gegabah. Selain Huroi, Lawel juga mendukung Grid. Dia ingin Grid menang dan berkembang lebih jauh. Masalahnya adalah, jika lawannya terlalu kuat, maka, Grid harus memperhatikan. Pedang yang bahkan bisa memotong dunia, akan sulit untuk ditangani, dengan item-item yang mulia. Lawel melihat Kraugel sebagai lawan yang buruk bagi Grid. Gaya bertarung Grid lebih banyak tentang item daripada kontrol. Dia berpikir, jika Grid berpegang pada gaya serangan ini terhadap Kraugel, yang merupakan kelas tempur utama, itu tidak akan efektif. Diam. Si waspada Lawel mengucapkan kata-kata yang tepat, tapi dia membuat Grid marah. Tidakkah Grid tahu, jika akan sulit untuk menang melawan Kraugel? Yang diinginkan Grid sekarang adalah dihibur, bukan dibuat khawatir. Apakah kamu mencoba untuk mengurangi moralku sekarang? Hah? Kamu berada di tim Amerika dengan Kraugel di kompetisi nasional. Apakah kamu ingin mengurangi moralku, sehingga Kraugel akan menang? Apa? Lawel menyadari kesalahannya. Dia terlambat menemukan, jika Grid lebih sensitif daripada yang diharapkan. Orang itu sekarang adalah, Grid sebelum dia menjadi raja. Itu adalah keadaan, di mana sifatnya yang kotor dan pelit, terungkap. Huroi sudah menyadari fakta ini sejak awal. Karena itu, dia menyanjung Grid dengan sangat baik. Tuanku, aku akan mengusir lidah jahat ini, dengan tanganku sendiri. Petik 2. Ya, aku hanya bisa percaya pada Huroi. Aku akan memperhatikan kesetiaanmu, dan meningkatkan itemu ke tingkat yang lebih tinggi. Itu akan menjadi kemuliaan generasi mendatang. Tidak, aku hanya bercanda sekarang. Huroi, ini adalah akhir dari seorang loyalis.
Ketika dia ditangkap dan diseret oleh Huroy, Lowell merasa seperti berada dalam drama sejarah. Hari ini, Kerajaan Overgearet damai. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Waktu terasa pahit. Itu tidak bisa dibalik dan mengalir dengan cepat. Kompetisi nasional ketiga yang telah ditunda 3 bulan lebih lambat dari biasanya, hanya 3 hari lagi. Jepret. Jepret, jepret. Bandara Internasional John F. Kennedy dipenuhi oleh sejumlah besar wartawan. Itu untuk mewawancarai perwakilan yang berangkat ke Jepang. Perwakilan bergengsi. Mereka adalah kebanggaan dan sembahan rakyat. Itu menyebabkan mereka menerima banyak perhatian dan cinta. Tentu saja, ada orang yang luar biasa di antara mereka. Itu Kraugel. Player Kraugel, bagaimana perasaanmu tentang menjadi perwakilan Amerika? Seperti apa hidupmu saat tinggal di AS, selama 6 bulan terakhir? Apakah menurutmu, kamu berimigrasi ke AS? Event apa yang akan kamu ikuti? Ada desas-desus, jika Grid akan berpartisipasi dalam semua eventmu. Grid tidak menyangkal apapun. Bagaimana kamu melihat kompetisi yang berlebihan ini? Dan seterusnya. Kraugel dibanjiri banyak pertanyaan. Sementara perwakilan lainnya mendapatkan 1 pertanyaan, Kraugel sendiri mendengarkan 10 pertanyaan. Ada juga banyak reporter berambut pirang cantik di sekitar Kraugel. Kraugel mungkin orang Asia, tapi dia populer karena dia memiliki kecantikan terbaik. Ada lebih banyak minat, daripada saat kita memiliki Sibal. Aku setuju. Dia ada di dimensi yang berbeda. Ranking teratas AS yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional setiap tahun, mendecakkan lidah mereka. Sejauh yang mereka tahu, orang yang paling populer di dunia adalah Sibal. Tapi mengejutkan, jika Kraugel melampaui popularitasnya. Haha, kemanapun kita pergi, seorang bintang. Benar sekali. Semua perwakilan AS adalah peringkat populer. Mereka menerima cinta dan minat yang berlebihan, setiap kali mereka pergi. Tapi itu berbeda, ketika berdiri di sebelah Kraugel. Mereka hanya melipat layar. Itu adalah perasaan aneh bagi mereka, tapi mereka tidak menyukainya. Pertama-tama, aku telah beradaptasi dengan baik, dengan kehidupan di AS. Ini berkat kebaikan semua orang di sekitarku. Untuk mereka, aku merasa terhormat untuk memperjuangkan kehormatan Amerika Serikat. Petik 2. Kraugel dengan terampil berurusan dengan kelompok wartawan. Dia mulai tampil di depan umum sejak kompetisi nasional kedua. Dan sekarang, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan seorang superstar. Dia memberikan wawancara di mana semua orang bisa merasa baik, saat bercampur dalam layanan bibir yang sesuai. Seperti yang kalian semua tahu, salah satu event yang akan aku ikuti adalah PVP. Tapi, aku tidak akan mengungkapkan yang lain saat ini. Aku pikir, akan menyenangkan untuk menunggu untuk mengungkapkannya pada upacara pembukaan dalam 3 hari. Dan tentang apakah Grid menyadariku. Kraugel berhenti dan menatap kamera di depannya. Mata hitamnya yang besar, tampak misterius dan indah. Reporter wanita dan pria terkejut dengan pesonanya. Dalam suasana ini, Kraugel membuka mulutnya lagi. Aku senang. Aku juga menyadarinya. Petik 2. Apakah itu karena penampilan netral gender Kraugel? Para wartawan merasa, seperti Kraugel mengaku lawan jenis. Rasanya, seperti ada ikatan yang dalam antara Grid dan Kraugel. Di tengah suasana aneh. Dia bukan gay. Lowell tiba di lokasi. Dia adalah yang terbaru dari perwakilan AS yang muncul. Lowell. Perdana Menteri Kerajaan Overgearet. Lengan kanan Raja Overgearet Grid. Munculnya seseorang yang lebih besar dari Kraugel, menarik perhatian wartawan sekaligus. Lowell melihat, jika kamera terfokus padanya dan tertawa. Kraugel dan Raja Overgearet adalah pesaing dan teman yang baik. Aku harap, kamu tidak salah memahami perasaan mereka, terhadap satu sama lain. Lowell menyamarkan jiwa gay Kraugel, sambil bercampur dalam humor. Niatnya bukan untuk membantu Kraugel, tapi untuk meningkatkan posisi kerajaan Overgearet. Kraugel adalah teman dari Raja Overgearet Grid. Dengan kata lain, Swatsane Kraugel bersahabat dengan kerajaan Overgearet. Jika mereka memusuhi kerajaan Overgearet, mereka akan memusuhi Swatsane. Lowell mendorong orang untuk mengenali ini. Grid dan Kraugel, keduanya akan bertarung satu sama lain. Senyum lebar. Lowell tersenyum, ketika memikirkan bagaimana ini bisa berhasil. Kamu bisa menggunakan longe ini. Wow. Kompetisi nasional 1 diadakan di Korea Selatan, jadi tidak ada penerbangan. Kompetisi nasional kedua diadakan di Prancis dan Shin Yong-wo menggunakan pesawat pribadi Yura. Ini adalah pertama kalinya, dia mengalami layanan maskapai penerbangan tertentu. Wow. Mulut Yong-wo terbuka lebar, ketika dia memasuki longe eksklusif, yang tersedia untuk penumpang kelas 1. Longe ini lebih luas daripada taman bermain. Di satu sisi, ada berbagai makanan mulai dari mie cangkir, hingga makanan lesat. Pemandangan indah bandara yang terlihat melalui dinding luar yang terbuat dari kaca, sangat indah. Di atas segalanya, hal yang menakjubkan. Kamar mandi pribadi. Yong-wo yang gugup berteriak, ketika dia tiba di kamar mandi. Ada puluhan kamar di kedua sisi koridor panjang, dan semua kamar adalah kamar mandi pribadi. Ada wastafel, urinoir, dan toilet di setiap kamar.
Mereka bahkan memiliki pasta dan sikat gigi terbaik. Kualitas sikat gigi tidak bisa dibandingkan dengan yang biasa digunakan Yongwo. Untung, Yongwo meletakkan sikat gigi di sakunya, dan menemukan Kang Dehan Peak Sword di lorong. Kang Dehan dalam keadaan bingung. Apa? Aku pasti memasuki kamar mandi. Tapi, mengapa kamar hotel? Kamar apa ini? Petik 2. Ini kamar mandi. Petik 2 petik 2. Itu juga pertama kalinya, Kang Dehan menggunakan longe kelas 1, eksklusif. Itu karena, seseorang biasanya tidak mampu menggunakan longe kelas 1, yang biasanya berubah dari jutaan won menjadi puluhan juta won. Shin Yongwo, Kang Dehan, dan perwakilan Korea lainnya. Alasan mengapa mereka dapat menggunakan hotel kelas 1 hari ini adalah, karena Grup SA. Grup SA menyediakan kursi kelas 1 untuk semua delegasi di seluruh dunia. Mereka yang membaca informasi dalam isi pengumuman, silakan naik pesawat yang disediakan oleh perusahaan kami, sudah disiagakan. Tapi, Yongwo dan Dehan belum membacanya. Mereka hanya menikmati momen ini. Aku ingin tinggal di sini. Iya, aku bisa melihat saudara perempuan yang cantik setiap hari. Bukankah itu sempurna, jika ada kapsul di sini? Yongwo dan Dehan terkikik satu sama lain, di atas sepiring makanan. Perwakilan lain memperhatikan mereka, dengan ekspresi malu. Apa, atmosfer mereka berbeda dari biasanya? Shin Yongwo dan Kang Dehan. Mereka diakui sebagai chaebol yang baru muncul di Korea Selatan, yang telah mengumpulkan banyak kekayaan, karena Satisfy. Itu normal bagi mereka, untuk memiliki sumber daya yang cukup untuk menggunakan ruang kelas 1 setiap hari. Namun, mereka membuat keributan di ruang tunggu, sehingga perwakilan lainnya terkejut. Seseorang yang tak terduga muncul dalam suasana canggung ini. Tidak bisakah kamu bertingkah seperti orang biasa? Siapa yang tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mengunyah. Mata Shin Yongwo melebar, saat dia mengunyah babi dongpo. Dark, tidak, it's Spacey Jokbal. Mantan ketua Blood Carnival, yang diperjuangkan Yongwo karena telur naga yang gila. Dia muncul. Mengapa kamu di sini? Tentunya dia tidak ingin balas dendam dalam kenyataan. Dehan menjelaskan kepada Yongwo yang waspada. Dia temanku. Dia akan menjadi teman baik, yang akan bertarung dengan kita selama kompetisi nasional. Apa? Dungeon Maker. Itu adalah saat, ketika player top yang tidak dikenal dunia bergabung dengan tim nasional Korea. Bab 737. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. God Grid, setelah mendengar ceritamu, aku mengembangkan minat besar pada It's Spacey Jokbal dan terus berhubungan dengan dia. Tapi, itu kerja keras. Aku mencari-cari It's Spacey Jokbal di seluruh negeri, dan belajar membedakan rasa makguksu di setiap toko. Petik 2 petik 2. Berbagai ekspresi terlintas di wajah Dehan, saat dia mengingatnya. Semua jenis kenangan sepertinya muncul di benak Yongwo. Aku ingin menyerah beberapa kali. Tapi, aku tidak menyerah. Mengapa? Aku mencari It's Spacey Jokbal. Aku yakin jika It's Spacey Jokbal adalah orang yang dibutuhkan kerajaan Overgearet. Petik 2. Petik 2 petik 2. Hasilnya adalah, apa yang kamu lihat sekarang. Aku menjadi teman dengan It's Spacey Jokbal. Bagaimana dengan itu? Bukankah ini hebat? Kuahahahat. Dehan tertawa penuh semangat, saat meletakkan di bahu It's Spacey Jokbal. Mereka tampak sangat dekat. Sedetik kemudian. Di mana kamu meletakkan tanganmu? Sikap dingin. It's Spacey Jokbal memisahkan diri dari tangan Dehan, dan memperingatkan Yongwo. Jangan salah paham. Aku pada dasarnya berbeda dari kalian. Kita tidak akan pernah bisa menjadi teman. Secara fundamental. Ya, aku jahat. Alasan mengapa aku berpartisipasi dalam kompetisi nasional ini, berbeda darimu. Aku tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional demi negara. Aku bukan orang dengan patriotisme tinggi. Petik 2 petik 2. Tujuanku hanya uang. Uang. Aku akan mengganti kerusakan telur yang kamu curi, dengan medali emas. Yongwo tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional untuk negara itu. Itu juga untuk memuaskan keinginan pribadinya. Namun, It's Spacey Jokbal salah paham. Tidak, bukan hanya dia. Kebanyakan orang Korea Selatan menganggap Shin Yongwo sebagai patriot. Itu alami. Dari sudut pandang objektif, Yongwo lebih baik tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Jika dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional, dia bisa menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari Pakmas Descendants dan akan bisa memainkan permainan di posisi yang lebih baik. Yongwo adalah orang yang bisa menghasilkan uang, dengan memproduksi lebih banyak item. Tidak perlu mengingini imbalan dari kompetisi nasional. Tapi, Yongwo berpartisipasi dalam kompetisi nasional setiap tahun. Semua orang tidak punya pilihan, selain untuk salah paham, jika Yongwo berpartisipasi dalam kompetisi nasional, karena patriotisme murni. Iya, itu tidak berarti tidak ada patriotisme. Sebagai mantan anggota pasukan Korea Selatan, dia memiliki patriotisme minimum. Itu baik, jika dia membantu negaranya. Tapi alasan sebenarnya, mengapa Yongwo berpartisipasi dalam kompetisi nasional adalah kehormatan, bukan patriotisme.
Dia ingin membuktikan dirinya di depan umum, dan diakui sebagai orang yang lebih baik. Selain itu, ada kompensasi tambahan dari kompetisi nasional. Yongwo dapat menerima materi yang diberi peringkat MIT, sebagai hadiah untuk medali emas. Mereka tidak dapat diperoleh, bahkan dengan uang. Secara khusus, kompensasi untuk tahun ini diharapkan lebih besar dari tahun lalu. Tahun lalu, satu-satunya bahan yang diberi peringkat MIT, yang aku tahu adalah adamantium. Dia berbeda dari sebelumnya. Yongwo tahun ini mengetahui keberadaan berbagai materi yang diberi peringkat MIT, seperti produk sampingan makhluk suci dan rambut dewi yang dapat ia minta, sebagai kompensasi medali emas dari grup SA. Aku harus memenangkan 2 medali emas. Dia menginginkan produk sampingan dari makhluk suci, seperti Red Phoenix Blade. Dia sangat ingin membuat Enlightenment Blade kedua dan ketiga. Hubungan kita secara bertahap akan terbentuk. Apapun itu, senang bertemu denganmu. Yongwo terbangun dari pikirannya, dan berjabat tangan dengan It Speci Jokbal. Yongwo merasa senang dengan keinginan It Speci Jokbal, untuk menebus kerusakan kehilangan telur naga dengan medali emas. Dia tampaknya menjadi orang yang mudah. Bagaimana jika It Speci Jokbal adalah orang jahat? Dia akan mengancam Yongwo untuk membayar hutang dari permainan. Paling tidak, dia akan mengungkapkan permusuhan. Tapi, tatapan It Speci Jokbal terhadap Yongwo bersih. Dia menyatakan, akan memulihkan kerusakan dengan adil. Fakta jika dia orang baik adalah, mengapa dia ada di hati Pixwood? Yongwo tersenyum sebaik mungkin. It Speci Jokbal menanggapi jabat tangan dengan ekspresi yang mengatakan, dia tidak punya pilihan. Iya, kita adalah rekan selama kompetisi nasional. Jadi, kita harus berjabat tangan. Hah? It Speci Jokbal terkejut, ketika dia berjabat tangan dengan Yongwo. Itu karena, kekuatannya luar biasa. Tangan besar penuh kapalan, menunjukkan pengangkatan keras yang dijalani Yongwo. Sebenarnya, dia pekerja keras. It Speci Jokbal berusia 36 tahun. Yongwo sepertinya belum berusia 30 tahun. Dia adalah blacksmith legendaris dalam permainan. Tapi, It Speci Jokbal berharap, dia takut dalam banyak hal dalam kenyataan. Tapi, itu sama sekali bukan kebenaran. Dari saat mereka pertama kali bertemu, Yongwo menunjukkan sikap dan mata, yang sama seperti yang ia lakukan dalam permainan. Dia dipenuhi dengan martabat. It Speci Jokbal menelan ludah. Grit, dia dilahirkan seperti ini. Memang, itu sudah jelas. Jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan menjadi raja suatu bangsa. It Speci Jokbal salah paham, dan memutuskan untuk tidak memusuhi Grit. Di samping itu, tentunya namamu bukan It Speci Jokbal. Aish, tentu saja itu ide gameku. Bukankah itu terlalu banyak, untuk It Speci Jokbal, bahkan untuk ide game? Petik 2. Perwakilan berkumpul di satu sisi bergumam. It Speci Jokbal berdoa, agar item perubahan ide dirilis dengan cepat. Pada saat itu, ya ampun, semua orang ada di sini. Seorang pria dan wanita mendekati tempat, di mana perwakilan Korea berkumpul. Itu adalah seorang wanita di hanbok dan seorang pria pirang. Wanita itu berusia 30-an dan memiliki keanggunan yang halus. Itu adalah penampilan yang bisa dilihat pada brosur promosi Korea untuk orang asing. Laki-laki pirang itu ras campuran. Dia tampaknya terlahir di antara orang Korea dan orang Barat, dan mengenakan jaket berkuda. Itu adalah pasangan yang sangat kontras. Siapa? Semua perwakilan bingung. Itu adalah pertama kalinya, mereka melihat pria dan wanita yang datang terlambat. Secara khusus, perilaku wanita itu terlalu tidak biasa. Pria dan wanita itu memperkenalkan diri. Aku Viola. Aku juga perwakilan di kompetisi nasional tahun ini. Aku adalah Ma Bongshik. Itu sama bagiku. Petik 2. Petik 2 tanda tanya. Apakah itu ide gamemu? Itu adalah nama asli kami. Ah ya. Nama yang aneh apa? Ini adalah kesan pertama dari 2 wakil Korea yang baru. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Siapa mereka? It Speci Jokbal, Viola, dan Ma Bongshik. Pixwood terus menunjukkan minat besar dan kebaikan pada 3 orang itu. Salah satu raksasa Korea Selatan, Pixwood, tidak akan menunjukkan sikap seperti itu kepada orang-orang biasa. Karena itu, perwakilan lainnya mengira, jika ketiga orang ini besar. Masalahnya adalah, mereka tidak terbiasa. Perwakilan lain tidak bisa menebak siapa mereka. Aku belum pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Meskipun di negara yang sama, para perwakilan tidak berkewajiban untuk mengungkapkan informasi mereka. Pertandingan masih berlanjut, setelah kompetisi nasional berakhir. Jika ada kewajiban untuk mengungkapkan informasi, akan ada lebih sedikit peringkat di kompetisi nasional. Sebaliknya, Grit benar-benar keren. Itu benar, dia sebenarnya terlihat lebih baik. Lihatlah otot-otot punggungnya, dia keren, bahkan untuk seorang pria. Aku iri. Perhatian para perwakilan segera difokuskan pada Grit. Grit tidak tahu ini, tapi lebih dari setengah dari 30 perwakilan Korea yang berpartisipasi dalam kompetisi nasional tahun ini, menghargai Grit. Mereka adalah orang-orang yang bermimpi menjadi Grit, saat menonton Grit. Terutama,
setelah dia berkompetisi dengan Kraugel di kompetisi nasional tahun lalu. Mereka adalah tunas yang tumbuh menonton Grid. Bagi mereka, Grid adalah keberadaan khusus. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Grid. Tapi, tidak ada yang bisa mendekati Grid. Sulit berbicara dengan sosok yang hebat tanpa hambatan. Aku akan sangat aktif dalam kompetisi nasional ini. Mari kita menarik perhatian Grid dan memasuki Guild of Gearet. Tiba-tiba, pikiran perwakilan Korea yang antusias menjadi kosong. Itu karena, penampilan perwakilan Korea terakhir di ruang tunggu, Yura. Maaf, aku terlambat. Petik 2. Apakah dunia awalnya hitam dan putih? Perwakilan menatap kosong, ketika Yura tersenyum lembut dan meminta maaf dengan suara yang manis. Kecantikan Yura yang luar, biasa menyebabkan segalanya memudar kecuali dirinya. Sudah lama. Bahkan Yongwo tergagap. Dia gugup dan jantungnya melompat, ketika dia melihat Yura, setelah waktu yang lama. Kulitnya seperti bayi baru. Apakah dia sudah makan dan hidup dengan baik? Yongwo merasa gelisah, ketika dia melihat kulit putih Yura. Yura memiringkan kepalanya saat dia menatapnya. Apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak. Kamu telah menjadi lebih cantik setelah waktu yang lama. Hup. Omong kosong apa yang dia katakan sekarang? Yongwo berbicara tanpa berpikir dan menutup mulutnya, ketika dia menemukannya. Dan Yura. Petik 2. Kulit putih susu Yura memerah. Mata perwakilan Korea kabur, saat mereka menonton. Ini yang utama dalam hidup mereka. Aku iri. Sebanyak 50 negara berpartisipasi dalam kompetisi nasional ketiga. Berbeda dengan tahun sebelumnya, ukuran kompetisi ini memperkuat harapan para gamer di seluruh dunia. Adegan menarik dan keren apa yang akan dihasilkan dalam kompetisi nasional tahun ini. Banyak orang dipenuhi dengan harapan, ketika mereka menunggu kompetisi nasional dimulai. Ada banyak orang berharap, agar 3 hari dapat berlalu dengan cepat. Sehingga, kompetisi nasional akan dimulai. Apakah mereka merasakan keinginan ini? Event khusus untuk kompetisi nasional, sekarang akan diadakan. Perwakilan dari berbagai negara mulai naik pesawat. Penyiar yang terkait dengan game dari seluruh dunia, memulai siaran langsung. Itu adalah siaran yang diproduksi oleh grup SA. Orlando, bintang pop kelas dunia dan ranker Satisfy dalam 100.000 teratas adalah MC. Saat ini, 1.500 perwakilan dari masing-masing negara, telah menyelesaikan penerbangan naik ke Jepang. Dan grup SA sedang merencanakan event khusus untuk mereka semua. Event itu adalah siaran langsung yang dimulai tanpa pemberitahuan. Tapi, itu sangat kuat, karena terkait dengan kompetisi nasional. Dari mulut ke mulut menyebar, dan banyak pemirsa berbondong-bondong memperhatikan. MC Orlando memiliki ekspresi ceria dan mulai menjelaskan. Semua pemain di pesawat memiliki kapsul, alih-alih kursi. Ini kapsul yang memungkinkan mereka memasuki server Battlefield. Battlefield. Ini server rahasia yang dipinjam Satisfy. Mulai saat ini, 1.500 pemain dari seluruh dunia akan memasuki area tertentu dengan level yang sama, statistik yang sama, item yang sama, keterampilan yang sama, dan semuanya sama. Ini adalah peta mini kecil. Dari sana, para pemain akan tanda hubung tanda tanya. Mereka akan terus bertarung sampai ada 3 orang yang selamat. Apa? Game bertahan hidup, tanpa level dan item. Tidak, bukankah grup SA terlalu jelas? Bukankah event ini ditujukan untuk Grid? Wow, ini terlalu berlebihan. Kritik dari publik Korea mulai mengalir, begitu mereka mengetahui event tersebut. Tapi, reaksi pemirsa di luar negeri panas. Bukankah itu menarik? Siapa pemain terbaik dalam hal bakat murni? Ini tentu saja Kraugel. Tidak, mungkin orang tak dikenal yang kita tidak tahu, mungkin lebih baik daripada Kraugel. Grid, secara alami, tidak disebutkan dalam kandidat yang menang. Sulit membayangkan, dia akan menang, setelah kehilangan barang-barangnya. Bab 738. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Mulai saat ini, kamu akan terhubung dengan Battlefield. Itu adalah event khusus, di mana detailnya belum diungkapkan. Semua 1.500 peserta kompetisi nasional tahun ini berharap untuk mengambil bagian dalam event tersebut. Agak tidak masuk akal jika isinya tidak diungkapkan. Tapi, itu tidak bisa dihindari, jika mereka akan menutupi hadiahnya. Saat perwakilan dari masing-masing negara naik pesawat. Battlefield adalah peta mini sekitar 10.000 pyong. Ini tidak cukup besar untuk 1.500 orang. Tapi, memiliki medan yang beragam, yang membuatnya mudah untuk mengembangkan strategi. Kamu harus bertarung satu sama lain, sampai ada 3 yang tersisa. Rincian event dirilis. Ada serangan balasan. Kedengarannya seperti pertunjukan solo. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Pertempuran di ruang terbatas, tanpa syarat menguntungkan bagi mereka yang memiliki spesifikasi lebih tinggi. Bukankah ini hanya event untuk beberapa orang? Viola dan Ma Bongshik mengungkapkan keprihatinan mereka. Para wakil lainnya bersimpati. Namun, sulit untuk membaca pikiran Grid dan Yura. Host menjelaskan lebih detail.
Tidak, ini permainan yang adil. Battlefield adalah server yang sepenuhnya terpisah dari Satisfy. Informasi akun Satisfy tidak akan diteruskan ke Battlefield. Dan, semua pemain akan menerima karakter baru dengan statistik yang sama. Petik 2. Melongo. Semua orang memandang Grid. Begitu dia mendengar, jika karakter yang ia latih dengan keras tidak akan berlaku untuk event ini, bagaimana dia akan bereaksi? Semua orang berharap, dia marah. Dari perspektif Grid, event ini akan sangat tidak masuk akal. Tapi, ekspresi Grid tenang. Dia hanya duduk di kapsul dan mendengarkan penjelasan tanpa reaksi. Kapalnya besar. Truly God Grid. Jika aku Grid, aku akan mendebat sekarang. Saat Itspesi Jokbal dan perwakilan Korea mengagumi sikap Grid, apa kebenarannya? Wow, sial. Apakah aku satu-satunya orang yang busuk di sini? Bagian dalam Grid tidak matang. Tapi dia tahu, tidak akan ada perubahan. Jadi, dia tetap diam. Sementara itu, penjelasan host berlanjut. Setelah memasuki Battlefield, kamu akan memiliki 10 menit untuk memilih kelasmu. Ada 4 jenis kelas, semua dengan statistik yang sama. Tapi, karakteristiknya berbeda. Tolong pikirkan dengan cermat, dan putuskan. Setelah 10 menit, permainan akan dimulai secara otomatis. Pastikan untuk memutuskan kelasmu dalam 10 menit. Jika tidak, suatu kelas akan dipilih secara acak untukmu. Host menjelaskan aturan berikut. 1. 1.500 peserta semuanya akan disembunyikan. Ide dan wajah tidak akan saling terbuka. Suara itu juga dimodulasi. Ini adalah langkah untuk mencegah peserta tertentu bekerja sama. Namun, ide akan ditampilkan kepada pemirsa. 2. Segera setelah memasuki Battlefield, semua peserta hanya memiliki tangan kosong. Senjata akan tersebar melalui medan perang. Akan menguntungkan untuk menemukan senjata sesegera mungkin. 3. Batas waktu permainan adalah 3 jam. Begitu 1 jam berlalu, peta itu secara bertahap akan menghilang, dan menjadi lebih sempit. Orang-orang yang berada di bagian pinggiran peta, akan dihancurkan. Jendela peringatan yang muncul sebelum peta menghilang, seharusnya tidak diabaikan. 4. Ini adalah game bertahan hidup, yang bertujuan menjadi 3 yang terakhir. Jadi, tidak perlu membunuh. Kamu bisa tetap tersembunyi sepanjang permainan. Namun, mustahil untuk bersembunyi 10 menit sebelum pertandingan berakhir, karena petanya sangat sempit. Untuk menang, kamu harus bertarung. 5. HP dan MP tidak akan pulih secara normal. Kamu harus minum potion tanpa syarat. Saat meminum potion untuk memulihkan HP, kamu akan mendapatkan kembali 7 poin HP. Saat mengambil mana potion, kamu akan mendapatkan kembali 6 poin MP. Potion akan jatuh dari langit, setiap 5 menit. Jumlah maksimum HP dan MP potion yang dapat disimpan adalah 2 untuk masing-masing. Ini adalah sistem permainan yang terpisah, sehingga kamu akan cepat terbiasa ketika bermain langsung. Jika kamu adalah top ranker di antara 2 miliar pengguna, mudah untuk beradaptasi dengan permainan baru. Kedengarannya sulit. Tidak, bukankah seharusnya dia diberikan manual yang lebih detail? Berbeda dengan perwakilan lainnya, Grid sendiri panik. Sekarang, Anda akan mengakses Battlefield. Kapsul mulai bekerja. Anda sekarang terhubung ke Battlefield. Karakter akan dibuat secara otomatis. Silakan pilih kelas. Kelas yang dapat dipilih adalah Warrior, Mage, Priest, dan Producer. Atributnya berbeda, tapi semua memiliki statistik sama. Warrior. HP, 20/20. MP, 15/15. Attack Speed, 1. Move Speed, 2. Menawarkan 1 damage pada musuh dengan tinju. Anda bisa memakai semua jenis senjata. Setelah senjata digunakan, Anda akan memberikan 2 damage pada musuh. Namun, dimungkinkan untuk menggunakan busur dan serangan jarak jauh hingga 10 meter, hanya akan menghasilkan 1 damage. Busur juga akan mengkonsumsi panah, dengan setiap serangan. Anda bisa memakai shield kelas khusus. Jika Anda memblokir serangan lawan dengan shield, damage-mu berkurang 50%. Mage. HP, 20/20. MP, 15/15. Attack Speed, 1. Move Speed, 2. Anda tidak dapat memberikan damage dengan tinju. Anda dapat menggunakan semua jenis senjata, kecuali busur. Setelah senjata digunakan, Anda dapat memberikan 1 damage pada musuh. Anda bisa memakai Magic Staff khusus kelas. Staff akan memberikan 3 damage pada musuh. Staff dapat melakukan serangan jarak jauh hingga 10 meter seperti busur. Namun, serangan jarak jauh akan menelan 7 MP. Jika tidak akan diaktifkan, tidak ada pengurangan MP. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Priest. HP, 20/20. MP, 15/15. Attack Speed, 1. Move Speed, 2. Anda tidak dapat memberikan damage dengan tinju. Anda dapat melengkapi semua jenis senjata, kecuali busur. Setelah senjata digunakan, Anda dapat memberikan 1 damage pada musuh. Anda dapat membaca Holy Spell khusus kelas. Holy Spell dapat ditemukan di seluruh peta.
Ketika Anda membaca Holy Spell, HP-mu akan dipulihkan oleh 10. Ketika membaca Holy Spell, 2 MP dikonsumsi. Produser. HP, 20/20. MP, 15/15. Attack Speed, 1. Move Speed, 2. Anda tidak dapat memberikan damage dengan tinju. Anda bisa memakai semua jenis senjata. Setelah senjata digunakan, Anda akan memberikan 1 damage pada musuh. Anda akan menerima beliung sebagai item default. Beliung itu bukan senjata. Anda dapat menggunakan beliung untuk mengumpulkan sumber daya seperti tanah liat, kayu, logam, del. Anda dapat membuat item, berdasarkan sumber daya yang dikumpulkan. Kinerja item produksi, tidak berbeda dengan item yang tersedia di lapangan. Namun, jika pembuat melengkapi item, maka itu akan memberikan 2 damage per serangan. Ini juga berlaku untuk beliung. Asterisk total waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu item adalah 15 menit. Anda dapat bergerak sambil membuat item. 10 MP dikonsumsi saat membuat item. Semua 1.500 peserta yang terhubung ke Battlefield, menghadapi jendela pemilihan kelas. Dan adegan ini disiarkan ke seluruh dunia. Perhatian audiens difokuskan pada kelas mage dan produser. Jika seorang mage menemukan staff, bukankah mereka memiliki kekuatan terbesar? Itu adalah scam. Harem. Tapi ada batasan serangan jarak jauh. Aku pikir, serangan jarak jauh akan paling menguntungkan, karena sifat permainannya. Petik 2. Ketika aku melihatnya, produser akan menjadi yang terbaik di babak kedua, jika mereka bisa bertahan tanpa cedera dan membuat busur. Iya, mereka bisa bersembunyi dan menyerang orang, dengan 2 damage. Tidakkah kelas produser akan dipilih oleh ranker tipe produksi, termasuk grid? Dari sudut pandang umum, kelas warrior tampaknya menjadi yang terbaik. Itu terutama menguntungkan pada tahap awal, karena membanggakan serangan yang stabil dan kemampuan pertahanan. Tapi para penonton menebak, jika ranker itu akan berbeda. Para ranker yang yakin dengan kendali mereka, umumnya akan mengejar pengembalian yang tinggi. Para penonton berpikir, jika ranker akan menanggung risiko awal, dan mengalihkan perhatian mereka ke kelas mage atau produser. Kelas Priest tidak akan terlalu buruk, jika mereka dapat menemukan Holy Spell dengan baik. Itu benar. Kelas-kelas lain harus bergantung pada persediaan yang jatuh dari langit, dan ada bahaya bertemu musuh. Atau, persediaan mereka disambar. Sementara itu, Priest itu tampaknya lebih stabil. Tapi, jika kamu tidak cukup beruntung untuk menemukan Holy Spell, kelas ini tidak akan bertahan. Aku juga berpikir, jika kelas Priest adalah sampah terbanyak. Itu adalah kelas yang tidak memiliki kekuatan tempur, dan harus bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Terlepas dari kelas Priest, kelas-kelas lain adalah masalah selera. Warrior, mage, dan produser memiliki kelebihan dan kekurangan yang jelas. Para penonton melihat, jika 1.500 peserta akan memilih kelas sesuai dengan keinginan mereka. Orang-orang dengan kelas prajurit di Satisfy akan memilih warrior, orang-orang dengan kelas mage akan memilih mage, dan orang-orang dengan kelas produksi akan memilih produser. Mengapa? Itu karena, mereka paling akrab dengan kelas itu. Itu masalah sederhana. Keterlibatan pemirsa mencapai puncaknya. 1.500 peserta sepenuhnya memilih kelas mereka dalam batas waktu 10 menit, dan secara bersamaan memasuki Battlefield. Lokasi berbeda untuk setiap orang. Mereka semua muncul pada interval vertikal. Kraugel. Di mana Yura? Para penonton sibuk mencari peringkat yang paling diharapkan. Ini termasuk grid. Ditentukan, jika grid memiliki peluang dengan kelas produser. Orang-orang bertanya-tanya, jenis bahan apa yang akan digunakan grid pandai besi legendaris. Namun, grid. Kelas, Priest. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah ini nyata? Tidak seperti prediksi, grid memilih kelas Priest. Ini adalah situasi yang luar biasa bagi pemirsa yang berpikir, jika grid akan secara alami memilih produser. Tidak, mengapa itu seorang Priest? Tidak akan mengejutkan, jika grid memilih seorang warrior atau mage. Grid adalah blacksmith, tapi dia juga bisa menggunakan pedang dan sihir. Ya, apakah itu warrior, mage, atau produser? Grid dapat dengan mudah beradaptasi dengan kelas manapun. Kecuali untuk Priest. Tapi tidak seperti prediksi, Grid memilih kelas Priest. Itu konyol. Ini luar biasa. Grid, yang diharapkan memilih kelas produser atau warrior, sebenarnya memilih kelas Priest. Ini adalah perkembangan total yang tidak terduga, karena ini adalah kelas dengan kemampuan terburuk. Priest adalah kelas yang tidak memiliki sifat yang unggul, jika Holy Spell tidak dapat ditemukan. Holy Spell mungkin tersebar di seluruh medan. Tapi itu tidak berarti, jika spell itu dapat diperoleh. Itu adalah kelas yang hampir sepenuhnya mengandalkan keberuntungan. Dari sudut pandang para profesional, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, mungkin mengandalkan keberuntungan dan memilih kelas Priest. Namun, Grid memilih seorang Priest. Dengan kata lain, Grid tampaknya tidak percaya pada kemampuannya. Aku kira, dia bertujuan untuk bertahan hidup selama mungkin, tergantung murni pada keberuntungan. Adalah wajar untuk sampai pada kesimpulan ini. Obrolan pemirsa mengikuti. Wow, lihatlah Grid.
Dia memiliki level yang begitu tinggi, tapi dia tidak memiliki keyakinan pada keterampilannya. Itu adalah akhir, saat dia kehilangan itemnya. Aku bisa mengerti, seberapa banyak grid biasanya bergantung pada item. Mengerti. Bukankah analisis jika keterampilan kontrol grid sampah dan dia bergantung pada item, benar? Mungkin sebagian besar item grid memiliki opsi untuk meningkatkan skill mastery. Itu mulai lagi. Apakah kamu tidak bosan meremehkan grid sekarang? Grid adalah yang terbaik. Dia berbeda dari kita. Dia akan memiliki pemikiran yang mendalam. Pasti ada alasan, mengapa dia memilih kelas Priest. Pikiran siapa yang benar? Internet menjadi panas. Seperti yang aku harapkan. Priest itu bukan kelas sederhana, yang mengandalkan keberuntungan. Mata Grid bersinar ketika dia terhubung ke battlefield, dan melihat lokasi kuil yang ditampilkan pada peta mini. Bab 739. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Seperti ini. Mengapa mereka selalu mengincar bagian belakang kepalaku? Petik 2. Grid mencintai Satisfy. Dia sangat antusias tentang hal itu. Berkat Satisfy, dia bisa tumbuh dewasa, membuat ikatan berharga, dan berhasil dalam hidup. Tapi yang menarik, dia merasakan sesuatu yang dekat dengan permusuhan, terhadap grup SA. Itu wajar dari posisi Grid. Ada beberapa keraguan tentang manipulasi dalam permainan dan setiap kali kompetisi nasional diadakan. Grid berpikir jika grup SA sengaja menjaga dia. Itu sebabnya, Grid tidak mempercayai grup SA. Dia juga memiliki keraguan tentang event ini. Sementara perwakilan lain sedang mendiskusikan event tersebut, Grid mencoba menemukan jebakan yang tersembunyi di dalam sistem permainan. Dia mencatat jumlah terbatas potion yang bisa dipegang. Dia menggunakan pengalaman dan nalurinya untuk menemukan potensi jebakan. Kemudian di jendela pemilihan kelas, dia memperhatikan jebakan yang disembunyikan. Priest. Kelas yang sangat buruk, ketika dia pertama kali melihatnya. Para warrior itu kuat sejak awal, sementara mage dan produser bisa menjadi lebih kuat ketika senjata tertentu diperoleh. Dibandingkan dengan itu, para Priest tidak menerima barang apapun. Mereka tidak memiliki kekuatan ledakan, dan tampaknya tidak menguntungkan di babak kedua. Namun, semua kelas memiliki 20 HP, dan tidak ada cara untuk mendapatkan kembali HP, kecuali potion. Karenanya, pemikiran Grid berbeda. Pemain hanya dapat memiliki 2 potion, tapi tidak ada batasan pada jumlah holy spell yang bisa dimiliki seorang Priest. Dengan kata lain, itu berarti, seorang Priest dapat memegang holy spell dalam jumlah besar. Berdasarkan hal ini, seorang Priest memiliki potensi unggul. Katakanlah dia pergi berhadap-hadapan dengan mage yang memiliki magic staff. Mage akan memberikan 3 damage pada Priest, sedangkan Priest hanya bisa memberikan 1 damage pada mage. Priest itu akan mati dalam 7 serangan, sedangkan mage akan mati dalam 19 serangan. Tapi, bagaimana jika Priest itu mendapatkan holy spell dalam jumlah besar? Setiap kali mereka membaca holy spell, Priest akan memulihkan 10 HP, dan akan bisa menang. Ya, ini hanya relevan, jika Priest bisa mendapatkan holy spell dalam jumlah besar. Priest yang gagal mengamankan holy spell, adalah yang paling lemah dari semua kelas. Tapi dari 1.500 delegasi, jumlah yang memilih Priest begitu kecil, sehingga dia tidak mempertimbangkan kemungkinan tidak bisa mengamankan holy spell. Orang menganggap Priest sebagai kelas yang sangat berisiko. Grid berpikir secara berbeda. Dia yakin, jika akan relatif mudah untuk mengamankan holy spell, dan memilih kelas Priest. Dia memilih ini mengingat kecenderungan grup SA untuk memukul pemain di belakang kepala. Dalam deskripsi kelas, holy spell dijelaskan ada di seluruh peta. Tidak dinyatakan, jika sulit untuk mendapatkan holy spell. Kelebihan holy spell itu terlalu besar, dibandingkan dengan kelas-kelas itu. Sementara semua orang menganggapnya sulit untuk diperoleh, Grid adalah kebalikannya. Dan, inilah hasilnya. Kuil. Bangunan-bangunan kecil yang ditunjukkan pada peta mini itu, sepertinya berteriak, ada holy spell di sini. Memang, tidak sulit untuk menemukan holy spell. Tentu saja, ini juga bisa menjadi jebakan. Selain itu, jumlah total holy spell bisa sangat kecil. Tapi, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat jika dia bergerak langsung. Selain kuil, mungkin ada holy spell di tempat lain. Mereka ada di mana-mana, di peta. Grid memutuskan dan mulai bergerak ke kuil terdekat. Dia fokus pada memahami kemampuan fisiknya dengan melompat, berlari, mengayunkan tinjunya, menendang, del. Hasil. Ini seperti karakter level 10. Dalam Satisfy, karakter dasar memiliki 1 attack speed dan 3 move speed. Tentu saja, move speed-nya lebih cepat. Bagaimanapun, ini adalah statistik di battlefield. Attack power dan HP tetap, sehingga strength dan stamina tidak ada artinya. Masalahnya adalah penglihatanku. Grid merasa, jika visinya dapat mengikuti, jika itu hanya 1 serangan per detik. Jika dia berkonsentrasi sebanyak mungkin, sepertinya dia bisa menghindari serangan musuh setiap 3 kali. Disinilah masalahnya terjadi. Mungkin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Bisakah seorang Priest dengan atak power 1, benar-benar mendorong musuh sampai mati? Apalagi, jika lawannya adalah Master Control, seperti Kraugel atau anggota Overgeared. Ini yang terburuk. Grid memahami jika seperti Satisfy, Battlefield adalah permainan yang membutuhkan kontrol, dan menjadi stres. Alih-alih merasa tidak aman tentang kontrolnya, dia tahu terlalu banyak orang dengan kendali yang sangat baik. Aku pikir, kebanyakan dari mereka akan memilih kelas mage. Grid adalah tipe ranker yang berbeda. Dengan demikian, dia tahu karakteristik ranker dengan kontrol yang baik. Mereka yang percaya diri dengan keterampilan mereka, akan melihat ke kejauhan. Mengingat kecenderungan mereka, mereka lebih cenderung memilih mage yang kuat daripada seorang warrior. Di sisi lain, tidak mungkin mereka memilih Priest, yang memiliki kemungkinan bertahan hidup tinggi dan damage rendah. Teguk. Pikiran dan tubuh Grid menjadi kaku, dan dia menelan ludah dengan gugup. Karena, ada kesempatan untuk miss meleset. Diragukan, apakah dia bisa melawan orang-orang yang terampil, bahkan jika dia memiliki banyak holy spell. Aku akan memberikan 1 damage jika memukul. Tapi, jika aku miss. Tidak, jangan pesimis kembali. Selama beberapa tahun terakhir bermain Satisfy, dia telah melihat nilai dari mentalitas yang sangat disiplin. Tubuh dan pikiran Grid yang tegang, menjadi fleksibel lagi. Saat ini, aku tidak kekurangan banyak kontrol. Jika aku menggunakan holy spell dengan baik, aku bisa bertahan. Petik 1. Grid yakin ketika dia mengulangi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang ia miliki, melawan banyak musuh. Matanya ditentukan, saat dia pindah ke kuil. Tidak ada keraguan. Dia hanya bergerak lurus. Ada kemungkinan besar jika akan ada holy spell di sini. Lebih dari setengah dari 1.500 pemain yang terhubung ke Battlefield, berkonsentrasi pada kuil. Tidak ada alasan untuk tidak mengawasinya, meskipun ada ruang bagi para Priest. Setiap kuil kecil memiliki setidaknya 100 orang di sekitar mereka. Mereka semua bersembunyi dan menahan napas, ketika mereka menyaksikan pintu masuk kuil. Meskipun bukan Priest, mereka mendambakan holy spell. Karena, itu dapat digunakan sebagai alat perdagangan atau untuk menurunkan potensi Priest. Namun beberapa menit kemudian, tidak ada yang memasuki kuil. Itu alami. Mereka tahu, ada musuh yang bersembunyi di sekitarnya. Orang pertama yang bertindak, akan menjadi pecundang yang jelas. Kemudian, 1 orang muncul. Oh, pintunya tertutup. Ini berarti, belum ada yang masukkan. Bukankah ini keuntungan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Seorang tokoh misterius bergegas menuju kuil tanpa ragu-ragu. Semua orang tidak mengetahuinya, tapi dia adalah Grid. Sementara orang lain khawatir, tentang semua jenis bahaya dan tidak bisa bergerak, dia muncul tanpa malu-malu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sulit bagi orang untuk memahami Grid. Bisakah aku percaya ini? Ini bisa menjadi jebakan. 1.500 orang berpartisipasi dalam event tersebut. Semua orang memiliki banyak pemikiran dan tidak dapat bertindak dengan mudah. Di sisi lain, Grid sudah membuka pintu tua kuil. Dia yakin, jika dia aman. Seperti yang ia harapkan. Tidak ada bahaya sniper. Bukankah terlalu dini, bagi orang untuk mendapatkan busur dan panah? Berdasarkan jendela pemilihan karakter, Grid memahami jika senjata yang disebut busur sangat berguna. Grid yakin, jika tidak akan mudah untuk mendapatkan senjata yang mampu melakukan serangan jarak jauh. Dan, kepercayaan dirinya benar. Dari lusinan orang yang menyaksikan Grid memasuki kuil, tidak satu pun dari mereka yang mendapatkan busur. Tak satu pun dari mereka yang mampu menembak Grid. Bahkan, jika mereka memiliki busur, mereka tidak dapat menggunakan panah. Karena, itu adalah barang habis pakai. Pertama-tama, menembakkan busur. Berarti, aku menjadi sasaran orang-orang di sekitar sini. Akan ada orang yang berniat mencuri busur. Langkah. Grid memasuki kuil dengan aman. Dia mencari holy spell dan tersenyum. Itu karena, dia menemukan holy spell dan membungkuk di satu sudut. Sebuah holy spell telah diperoleh. Busur telah diperoleh. Divine Book. Membuka buku, akan mengembalikan 10 HP. Kelas yang tersedia, Priest. Busur. Senjata yang mampu menembak musuh dari jarak 10 meter. Panah akan dikonsumsi saat dipecat. Kelas yang tersedia, Warrior, Producer. Bagus. Grid senang, karena dia mendapatkan holy spell, jauh lebih mudah dari yang diharapkan. Bahkan, dia mendapatkan busur sebagai tambahan. Dia merasa baik, karena semua berjalan dengan lancar dari awal. Akan lebih baik, jika aku mendapatkan senjata yang bisa aku gunakan, daripada busur. Yah, aku memilikinya. Jadi, aku akan menggunakannya dengan baik. Grid menempatkan busur dalam inventorinya, yang bisa menampung 30 item. Kemudian, dia bersiap untuk meninggalkan kuil. Tunggu. Seorang wanita memasuki kuil, setelah Grid dan memblokir jalannya. Tidak seperti Grid, dia memegang pedang di tangannya, dan mengancamnya dengan itu. Beri aku holy spell. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Terkutuk. Dia pikir segalanya berjalan terlalu baik. Grid yang mengerutkan dahi, mengepalai suara berkelahi dan berteriak di luar.
Perkelahian terjadi di luar kuil. Apakah orang-orang berkelahi di antara mereka sendiri, setelah mereka melihatku dengan aman memasuki kuil? Dia harus keluar dari sini dengan cepat. Grid menarik busur dari inventorinya. Kemudian, dia berbicara kepada wanita yang mengenakan topeng. Tidak ada holy spell di sini. Yang ada hanya busur ini. Bagaimana aku bisa percaya itu? Ini tidak bisa membantu, jika kamu tidak percaya. Tapi, aku mengatakan yang sebenarnya. Grid adalah seorang swordsman, blacksmith legendaris, dan akhirnya seorang raja. Pengalamannya di Satisfy, tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Karena itu, tidak seperti yang lain, dia dapat dengan mudah membuat penilaian untuk memasuki kuil suci, dan untuk dengan tenang mengatasi momen ini. Grid tidak menyadarinya sendiri, tapi segala sesuatu tentang cara dia berpikir dan berperilaku, secara alami berbeda untuk orang biasa. Bukankah busur itu senjata yang sulit diperoleh? Ini adalah kekuatan yang tidak mudah didapat di awal. Sayangnya, tidak ada holy spell yang kamu inginkan, tapi aku mengerti. Mari kita tukar busur ini dengan pedangmu. Saran Grid membingungkan wanita itu. Kenapa harus aku? Menanggapi pertanyaan wanita itu, Grid berbohong seolah itu wajar. Bukankah busur jauh lebih baik daripada pedang? Bukankah lebih menguntungkan untuk berdagang dengan ini? Ini kerugian besar bagiku. Tapi, aku tidak ingin usaha yang tidak perlu. Wanita itu membantah. Busur adalah senjata yang tidak dapat digunakan tanpa panah. Sekarang, kamu tampaknya tidak memiliki senjata selain busur. Aku berada dalam situasi, di mana aku dapat dengan mudah mengalahkanmu. Maka, lakukanlah. Grid memotongnya di tengah. Dia meletakkan busur di inventorinya dan mengangkat tinjunya. Melihatmu menolak busur, kamu harus menjadi Priest atau mage. Atak powermu dengan pedang, sama dengan tangan kosongku. Benar, kalau begitu, mari bertarung. Mari kita bertarung seperti anjing. Apa? Wanita itu panik. Dia warrior, bukan Priest. Holy Spell adalah alat yang dibutuhkan oleh Priest. Wanita itu melihat jika Grid memasuki kuil untuk mencari Holy Spell. Dan secara alami, dia mengira Grid adalah seorang Priest. Tapi sekarang, dia adalah seorang warrior. Hal-hal tidak terlihat bagus. Grid mengkonfirmasi, jika wanita itu menyusut kembali, dan berkata lagi. Bagaimana? Apakah kamu ingin menukar pedang dengan busur, atau bertarung? Aku kira lebih baik tidak bertarung. Tapi, aku tidak akan bertukar senjata. Pergi saja. Baik. Grid mengangguk dan meninggalkan kuil. Beberapa dari mereka yang bertarung, melihatnya. Tapi, tidak ada yang bisa mengejarnya segera. Setelah beberapa saat. Mendesah. Grid merasa lega, begitu dia tiba di daerah yang aman. Para komentator mengucapkan kata-kata kekaguman, ketika Grid duduk di pohon. Saat mereka sedang menyiarkan. Aku kagum pada penilaian cerdas dan berani, yang memungkinkannya untuk melarikan diri dari krisis. Dia orang yang menarik. Ini bukan Grid yang kita tahu. Beginilah cara seorang pemain biasa, menjadi legenda dan seorang raja. Aku merasa, seperti mendapat sekilas tentang kekuatan itu. Grid adalah Grid, bahkan jika dia kehilangan kekuatan legenda. Dia menunjukkan kekuatannya. Apresiasi pemirsa terhadap Grid meningkat tajam. Pada saat ini, jumlah peserta di Battlefield berkurang dengan cepat. Bab 740. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Beberapa orang mencari senjata sejak awal, sementara beberapa orang bersembunyi di tempat yang aman. Selain itu, beberapa orang melenyapkan orang lain dengan membunuh mereka. Hide Ensik, mengalahkan dan menjarah diulang tanpa henti. Tidak ada zona aman di sini, sehingga pikiran dan strategi 1.500 orang akan bersimpangan. Battlefield berkembang pesat, dengan para peserta menyusut menjadi 900, dalam 20 menit pertama. Grid mengkonfirmasi, jumlah korban yang ditandai di satu sisi, dan mengerutkan kening. Aku pikir itu kotor, karena 100.000 pyong. Sebenarnya, ukuran 100.000 pyong besar. Itu sekitar setengah ukuran kota manapun di provinsi. Pertama kali dia memasuki Battlefield, dia melihat berbagai bukit, lembah, bangunan, dan hutan. Grid bertanya-tanya, berapa banyak orang yang akan mati dalam 3 jam. Dia berpikir, jika kebanyakan orang akan mencari satu sama lain, ketika batas waktu berakhir. Namun, dia salah. 100.000 tanah pyong terasa kecil karena pengejaran, persembunyian, dan pertempuran 1.500 orang. Grid memandangi peta mini, sambil mencari rute berikutnya. Aku akan melewati kuil, yang paling dekat. Kuil yang paling dekat dengan lokasi Grid saat ini adalah 110 meter. Itu paling dekat dengan kuil tempat Grid mengamankan Holy Spell. Grid menilai, itu terlalu berbahaya. Semua orang yang menyaksikan pintu masuk kuil, akan pindah ke yang terdekat dan mengikuti prosedur yang sama. Saat ini, itu akan menjadi kekacauan. Pertempuran besar mungkin terjadi. Grid takut, dia akan dalam bahaya. Haruskah aku menggunakan underpass? Battlefield memiliki area bawah tanah. Ada pintu masuk di mana-mana, sehingga mudah untuk masuk. Ada juga rasa kedekatan, karena peta mini tidak menunjukkan struktur underpass yang licin. Secara objektif,
bawah tanah tampak seperti area teraman. Bukan itu masalahnya. Dia tidak bisa berpikir sama dengan orang lain. Banyak orang akan melarikan diri ke bawah tanah, dan akan bersaing ketat. Menyentak. Grid merasakan ketidaknyamanan saat dia melihat peta mini itu. Tangannya kosong. Berbicara tentang tangan kosong. Dia membutuhkan senjata. Itu adalah kondisi minimum untuk bertahan hidup. Grid tetap di atas tanah dan mulai mencari-cari. Dia tidak ketinggalan pergi ke bukit di hutan lebat. Senjata relatif mudah ditemukan. Gada. Dia menemukan gada di antara tanaman rambat berduri, dan mengayunkannya beberapa kali. Senjata tumpul tidak memiliki bobot yang khas. Rasanya, seperti memegang pedang biasa. Setiap senjata di Battlefield memiliki formula yang sama, kecuali untuk busur dan magic staff. Tapi, ada sedikit perbedaan. Grid memperhatikan, jika senjata tumpul itu memiliki panjang 50 cm. Itu jauh lebih pendek dari panjang rata-rata pedang. Faktanya, senjata tumpul yang digunakan Grid sekarang jauh lebih pendek daripada pedang yang digunakan wanita yang ditemuinya di kuil. Tidak enak di tanganku. Grid menggunakan berbagai senjata sebagai Pakmas Descendants. Tapi pada akhirnya, senjata favoritnya adalah Great Sword dan Longsword. Senjata tumpul tidak menerima efek korektif dari Pakmas Descendants. Sehingga, dia agak tidak terbiasa dengan itu. Aku lebih baik mencari pedang. Divine Book tidak hanya ada di kuil. Mereka mungkin berada di tempat terbuka, seperti senjata tumpul ini. Grid bisa santai, karena dia punya keyakinan seperti itu. Dia bisa berpikir fleksibel, karena tidak perlu terobsesi pada kuil. Oh. Seberapa baik menemukan pedang, setelah Holy Spell. Grid dipenuhi dengan harapan, ketika dia bergerak melalui hutan dan menemukan sebuah kabin di balik semak-semak yang subur. Itu adalah kabin tua yang tampak sempit, ketika hanya satu orang yang masuk. Bisakah aku mendapatkan sesuatu dari sini? Itu adalah situasi, di mana dia bisa mendapatkan item di jalan. Diharapkan berbagai alat akan tersedia di gedung-gedung tertentu seperti ini. Begitu. Jangan masuk. Grid memutuskan, jika sudah ada seseorang di dalam kabin. Menyembunyikan alat dan melepaskan serangan mendadak, pada siapapun yang masuk. Grid bersembunyi di semak-semak dan berpikir dengan hati-hati, tentang struktur kabin. Ada jendela di setiap sisi, sehingga tidak mungkin untuk mendekatinya secara rahasia. Aku akan menunggu orang lain muncul terlebih dahulu. Begitu seseorang yang dibutakan oleh keserakahan menemukan kabin dan mendekat tanpa berpikir, akan ada pertempuran dengan orang yang sudah bersembunyi di kabin. Aku akan menonton dengan tenang, dan keluar nanti. Itu sangat ideal untuk mengambil item dari pesaing, yang tidak saling berperang satu sama lain. Grid tersenyum muram, saat memikirkannya. Tidak ada yang terjadi, seperti makan sesuatu yang gratis di dunia. Tapi, senyumnya tidak bertahan lama. Yah, akan ada beberapa orang idiot yang akan mendekati kabin. Lebih baik untuk meninggalkan keterikatan yang melekat. Grid berpikir secara realistis dan akan pergi. Dia tahu tidak ada alasan untuk terobsesi dengan kabin, di mana bahaya yang nyata mengintai. Pada saat itu, langkah. Petik 2 tanda seru petik 2. Grid menjatuhkan diri ke tanah. Seorang pria mendekati kabin. Grid menutupi mulutnya untuk menahan napasnya. Dia tersenyum, ketika memperhatikan pria itu. Orang bodoh seperti ini, benar-benar ada di dunia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Rasanya, seperti melihat dirinya di masa lalu. Grid menyadari pertumbuhannya sendiri, ketika pria itu memasuki kabin. Namun, pemandangan yang terbentang di depan matanya, berada di luar harapan Grid. Jepret. Hai. Ketika pria itu membuka pintu kabin, wanita yang bersembunyi di kabin, melambaikan pedangnya. Itu adalah waktu yang ideal untuk serangan mendadak. Tapi, waktu yang ideal, berarti itu dapat diprediksi. Peok. Pria yang membuka pintu kabin, menutup pintu lagi. Dia menggunakan pintu untuk memblokir pedang. Karena itu, pedang wanita yang seharusnya menusuk tubuh pria itu, akhirnya hanya menusuk pintu kabin. Pria itu mengkonfirmasi, jika pedang itu menembus pintu dan segera membukanya lagi. Kemudian, kiak. Tubuh wanita itu jatuh dari kabin, dengan pedangnya masih menempel di pintu. Tombak pria itu menyerangnya. Uok. Tombak yang tepat mengenai jantung. Battlefield telah memperbaiki damage. Di Satisfy, serangan ini akan memiliki peluang 100% untuk menyebabkan crit hit. Kecepatan respons sempurna, kemampuan untuk menggunakan lingkungan dan keterampilan untuk menangani tombak. Grid yakin, ketika dia bersembunyi di semak-semak dan menyaksikannya. Top Ranker. Pria ini tidak bodoh. Dia tahu seseorang akan bersembunyi di kabin, dan tetap mendekat. Itu karena, dia yakin bisa mengalahkan orang yang bersembunyi di sana. Di sisi lain, bagaimana dengan Grid? Dia juga seorang top ranker. Jadi, mengapa? Mengapa aku tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu? Paruru. Mata Grid bergetar, ketika dia melihat top ranker tak dikenal, mengalahkan lawan dengan kemampuan murni. Itu adalah saat ketika darah Raja Overgearet, yang bertarung melawan kekaisaran dan vampir, mulai mendidih. Ini benar-benar si jenius bertarung.
Dia memiliki keterampilan luar biasa. Di battlefield, secara mengejutkan adegan pertempuran satu sisi berlangsung. Semua 1.500 orang mulai dalam kondisi yang sama. Tapi, strategi dan keterampilan kontrol mereka berbeda. Dalam keadaan yang sama, satu orang dapat dengan mudah mengatasi krisis, sementara orang lain akan frustrasi. Ada orang yang memiliki senjata yang lebih baik, tapi kalah melawan tinju. Sebagian besar pemenang adalah top ranker. Raksasa yang telah memerintah di Satisfy, semata-mata melalui keterampilan mereka. Keahlian mereka dipertunjukkan sepenuhnya di battlefield. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah Hao. Sebagai keajaiban benua dan ranker nomor 1 di Cina, kemampuan tempurnya adalah yang paling mengesankan. Mungkin, itu karena dia sadar akan petinggi lain, termasuk Raugel. Tapi, dia memilih seorang mage, yang lebih berpotensi daripada seorang warrior. Dia mengalahkan semua pesaingnya, hanya dengan tombak tua yang memberikan satu damage. Di mata orang-orang biasa, kemampuannya untuk mengendalikan sebagian besar serangan dengan kemampuan fisik, dan visi yang sama dengan yang lain sangat mengagumkan. Kontrolnya dekat dengan prestasi supranatural. Kiak. Meski memiliki posisi menguntungkan, wanita Jepang di kabin itu mudah diserang. Ketika mereka melihat Hao menggunakan pintu tua untuk menetralisir lawan, semua orang menyadari, mengapa ia adalah penguasa pertempuran. Mereka merasa kagum pada kemampuan Hao yang berada di luar tingkat biasa. Hao adalah salah satu player terdekat dari Raugel. Itu bukan klaim yang sia-sia dari Cina. Aku setuju. Ini tidak akan menjadi lelucon, jika Hao memiliki kemampuan leveling yang sama adalah Raugel. Jika bukan Grid vs Raugel di kompetisi nasional tahun lalu, itu akan menjadi Hao vs Raugel. Mereka yang menyaksikan bakat sejati Hao, yakin jika Hao akan selamat dari battlefield terakhir. Bagaimana dengan Grid yang bersembunyi di semak-semak, dan menonton pembantaian sepihak? Bisa dikatakan, jika dia menunjukkan kinerja yang mengejutkan. Tapi, itu buruk dibandingkan dengan Hao. Berapa lama Grid akan bersembunyi seperti ini? Dia akan menunggu Hao pergi. Para peserta tidak saling kenal, tapi Grid menyaksikan keterampilan Hao secara real-time. Dia akan merasa, jika Hao bukan orang biasa. Kemungkinan, jika dia akan mengambil risiko dan berjuang dengan Hao hampir nol. Tampaknya memalukan, tapi itu pintar. Benar sekali, Grid cukup baik. Di battlefield, di mana item tidak dapat digunakan, wajar jika Grid akan dianggap lemah. Grid adalah orang yang dikenal sebagai Overgeared dan Raja Overgeared. Dia tampak sadar, jika dia kurang berbakat dibandingkan dengan petinggi lain. Faktanya, Grid menghindari pertarungan sebanyak mungkin. Dia lemah lembut dibandingkan dengan reputasinya. Tapi, semua orang tidak menyalahkannya. Mereka menghargai, jika dia sadar akan kemampuannya sendiri, dan sedang memainkan permainan untuk mencocokkannya. Tidak ada yang memandangnya dengan buruk. Ah, segera setelah aku berbicara, Hao telah mengeluarkan Satsuki. Ini benar-benar layak dikagumi. Dia hanya menderita 2 damage. Dengan kata lain, dia menyerang Satsuki 20 kali, sementara hanya diserang sekali. Aku tidak tahu, mengapa top ranker memiliki kontrol yang begitu baik. Sebagai player biasa, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Karena adegan-adegan ini, ada teori jika gen DNA spesifik untuk virtual reality ada. Apa ini? Tidak, keberanian apa ini? Para komentator terkejut, ketika memuji Hao. Seorang pria telah bersembunyi selama Hao berkelahi. Kemudian, Raja Overgeared Grid melompat dan bergerak di depan Hao. Apakah dia ingin melawan Hao? Grid sudah menunjukkan beberapa keterampilan yang sangat bagus. Mungkin, dia berusaha memamerkan bakatnya lagi dengan menghadapi Hao. Karena semua orang merasa penuh harap. Pon, Regas, atau mungkin Raugel, aku tidak tahu siapa dirimu. Grid memegang senjata tumpulnya dan menunjuk ke Hao. Ayo berjuang, aku penasaran, seberapa levelku sekarang? Menyentak. Hao melihat mata Grid, yang terlihat melalui topeng, dan secara naluriah merasakan sesuatu. Lawannya adalah pemangsa seperti dirinya. Aku lebih suka ingin menang. Hao tersenyum pahit, lalu dia menghela nafas dan mengambil posisi bertarung. Aku tidak bisa menghindari duel, karena kamu bertanya dengan bangga.